Bab 2. Kera Batu Berguru. Sesudah Putih Zushi mengganti nama Raja Kera Tampan dengan Sun Wukong, ia lantas memerintahkan murid-muridnya supaya mengantar Sun Wukong keluar dari ruangan itu. Di luar, ia diajari membersihkan gua dengan sapu, juga mencuci perabotan, serta diberi petunjuk berbagai peraturan di gua itu. Sun Wukong juga diharuskan memberi hormat pada seluruh kakak seperguruannya. Sesudah itu, barulah ia ditunjukkan ruang untuk tidurnya. Bila mereka berkumpul, Sun Wukong diajari bicara dan berbagai ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Mereka juga mengajari Sun Wukong membaca kitab, menulis, dan segala pekerjaan sehari-hari seperti membakar dupa atau hiu. Pada waktu pagi, ia juga diajari bercocok tanam, mencangkul, dan membersihkan kebun. Selain itu, ia juga diajari menyiram taman bunga, mencari air minum, menanak nasi, dan memasak air. Tanpa terasa, Sun Wukong telah 7 tahun berada di gua tersebut, berguru pada Putih Zushi. Pada suatu hari, Putih Zushi menghimpun semua muridnya. Setelah berkumpul, mereka duduk bersila menghadap sang guru. Putih Zushi kemudian mengajarkan agama pada mereka. Meski Sun Wukong sangat senang menerima ajaran itu, tetapi ia juga tak bisa menahan kebiasaan menggaruk-garuk kepala, telinga, serta mengedip-ngedipkan matanya. Ia juga selalu tertawa dan menari bila sedang kegirangan. Ketika Putih Zushi melihat kelakuan Sun Wukong, ia menegurnya. "Hai, Sun Wukong, kenapa kau menari-nari? Kenapa tak mendengar wejanganku?" "Maaf guru, sebenarnya murid mendengarkan semua ajaran guru, tapi karena sangat senang, murid yang tak dapat menahan kegembiraan, lalu menari kegirangan. Padahal semua ajaran guru sangat meresap di hati sanubari murid," kata Sun Wukong. "Jika kau benar-benar mengerti ajaranku, sekarang coba katakan, sudah berapa lama kau berada di tempat ini?" kata Putih Zushi. "Maafkan murid yang bodoh ini karena murid benar-benar lupa berapa lama murid sudah tinggal di sini. Namun seingat murid, bila di dapur kekurangan kayu bakar, maka murid yang mencari di atas gunung. Di sana murid juga menemukan sebatang pohon persik dengan buahnya yang matang. Bahkan kalau murid tidak salah, murid telah memetik buah itu sebanyak 7 kali," jawab Sun Wukong. "Gunung tempat kau mencari kayu bernama Gunung Lantau. Bila kau telah memetik dan memakan buah itu sampai 7 kali, itu berarti kau telah tinggal di sini selama 7 tahun. Sekarang aku juga ingin bertanya padamu. Sebenarnya apa yang ingin kau pelajari?" kata Putih Zushi. "Ah, murid tak berani mengatakannya. Bila semua itu terserah guru saja. Tapi kalau boleh, murid ingin memantapkan ajaran Dao," jawab Sun Wukong. "Tapi ilmu Dao seluruhnya berjumlah 360 bagian. Lalu bagian mana yang hendak kau mantapkan?" kata Putih Zushi lagi. "Terserah guru saja, murid menurut saja," jawab Sun Wukong. "Bagaimana kalau aku mengajarkan bagian Shu saja?" "Apa intisari ilmu itu, guru?" "Ilmu tersebut untuk memohon bantuan dewa-dewa. Selain itu, ilmu itu bisa digunakan untuk meramal atau memberi kias atas ancaman bencana itu agar memperoleh keselamatan," jawab sang guru. "Dapatkah ilmu itu digunakan untuk panjang umur?" Tidak bisa." "Ah, kalau demikian, jangan ilmu itu yang guru." "Bagaimana kalau ku ajari kau bagian Liu saja?" "Apa intisari ilmu Liu itu?" "Dalam ajaran itu tergabung pelajaran Rujia, Shijia, Daojia, ilmu meramal, ilmu membuat obat-obat, dan ilmu membaca kitab serta melihat Buddha dan lain-lainnya. Bila murid mempelajari ilmu itu, bisakah murid panjang umur?" "Jika kau ingin panjang umur, kau juga harus mempelajari ilmu memasang tiang di dalam tembok," kata sang guru. "Maaf guru, karena murid ini bodoh, sudilah guru menerangkan apa artinya ilmu memasang tiang di dalam tembok itu," kata Sun Wukong. "Maksud ilmu itu begini. Jika orang hendak mendirikan rumah, harusnya rumah itu didirikan dengan kokoh. Jadi dia harus mendirikan tiang di antara tembok-tembok. Namun bila tiang-tiang itu sudah rapuh, suatu hari rumah itu tentu akan roboh juga. Kalau demikian, ilmu itu tidak mengajarkan ilmu panjang umur. Jadi murid tak mau mempelajarinya," kata Sun Wukong. "Bagaimana kalau kau kuajari ilmu bagian Jing?" Ketika Sun Wukong bertanya kembali apa arti dan intinya sari ilmu itu, Putih Zushi menjawab demikian. "Artinya, kita harus bersemedi dan pantang bicara, serta harus melatih diri.
Sedang intinya kita harus memusatkan pikiran dalam mempelajari ilmu itu, baik itu sambil berdiri maupun sambil tidur-tiduran. Jadi, dengan mempelajari ilmu itu, murid bisa panjang umur? Tidak. Seumpama itu barang, maka dia berasal dari tanah yang belum dibakar dalam lio, kata gurunya. Ah, guru ini lucu. Mana murid mengerti istilah rahasia itu? Apa sebenarnya arti barang yang dibuat dari tanah dan belum dibakar dalam lio? Tanya Sun Wukong. Meski tanah itu sudah berwujud benda, tapi dia masih rapuh karena belum dibakar. Jadi dia tertimpa hujan, tentu barang itu akan hancur lagi. Kalau begitu, ilmu itu tak abadi. Ah, murid tak mau mempelajarinya, kata Sun Wukong. Bagaimana kalau kau mempelajari ilmu dari huruf dong? Ilmu ini berguna menambah kekuatan dan membuat obat-obatan serta berbagai minyak, kata gurunya. Bisakah ilmu itu digunakan untuk panjang umur? Jika kau ingin panjang umur, kau bagai orang yang ingin meraih rembulan dalam air. Ah, lagi-lagi guru berbicara dengan kata-kata rahasia. Murid kan tidak tahu itu, ujar Sun Wukong. Rembulan adanya di atas langit, sedang yang terlihat dalam air hanyalah bayangannya. Jadi sekalipun rembulan itu kelihatan ada di air, tapi tak mungkin diambil. Itu artinya pekerjaan sia-sia, kata gurunya. Oh, kalau begitu murid tak mau mempelajarinya, kata Wukong. Mendengar jawaban Wukong, sang guru jadi marah. Kemudian ia mengambil mistar dan sambil menuding dengan alat itu, sang guru membentak Sun Wukong. Hai monyet, apa sih yang ingin kau pelajari? Ini tak mau, itu pun tak mau. Sesudah itu, Putih Zushi menghampiri muridnya yang bandel dan memukul kepala Sun Wukong dengan mistar sebanyak 3 kali. Setelah memukul Sun Wukong, sang guru langsung masuk ke pintu tengah sambil menggendong tangan. Kemudian dengan gusar ia membanting pintu dan meninggalkan murid-muridnya yang kaget melihat sikap gurunya. Dasar monyet tak tahu diri, kakak seperguruannya menggerutu. Kau ini bagaimana sih? Padahal guru mau mengajarimu ilmu, tapi kau tolak begitu saja. Ini tak mau, itu tak mau. Kenapa kau membantah sampai guru kita marah? Sekarang dia masuk ke sana dan entah kapan akan keluar lagi, kata yang lain. Namun Sun Wukong diam saja. Ia tak marah dimarahi kakak-kakaknya itu. Bahkan kemarahan kakak-kakaknya dibalasnya dengan senyum manis. Namun di balik senyumannya otak Sun Wukong bekerja keras. Rupanya ia sedang merenungkan sikap gurunya tadi. Akhirnya ia dapat menebak maksud gurunya tadi. Ah, guru tak ingin murid-murid yang lain tahu, pikir Wukong dalam hati. Kemudian dengan cermat ia mencoba menganalisis isyarat gurunya tadi. Aku dipukul dengan mistar 3 kali. Berarti guru memintaku menunggunya sampai jam 3 malam. Guru menggendong tangannya lalu masuk lewat pintu tengah sambil membanting pintu. Itu berarti aku harus diam-diam masuk dari pintu belakang untuk diberi pelajaran. Setelah mampu menafsirkan isyarat gurunya, Sun Wukong tampak semakin gembira. Sesudah itu, ia bermain-main dengan murid-murid yang lain. Tanpa terasa, hari pun merambat dengan cepat. Hari yang tadi terang benderang, sekarang telah berganti gelap. Sang surya juga telah tenggelam di ufuk barat sebab sebentar lagi makan akan tiba. Menjelang maghrib, Sun Wukong masuk ke kamarnya untuk tidur. Namun sesudah saudara-saudaranya tidur, ia kembali bangun untuk menunggu waktu yang telah ditentukan gurunya. Karena di atas gunung tak ada jam dinding ataupun peronda yang membunyikan kentungan, Sun Wukong tentu saja amat sulit mengetahui waktu. Satu-satunya cara untuk mengetahui waktu adalah dengan menghitung jalan napasnya. Tepat jam 12 malam, Sun Wukong turun dari pembaringan dengan hati-hati. Selesai berpakaian, dibukanya pintu dan ia keluar dari kamarnya. Ketika sampai di depan kamar gurunya, ia memandang ke langit. Di sana tampak rembulan bersinar dengan terang karena langit sangat cerah. Namun karena waktunya belum tiba, ia terpaksa begadang untuk menunggu waktu. Tepat jam 3, diam-diam ia melangkahkan kakinya menuju kamar gurunya lewat pintu belakang. Ternyata pintu kamar gurunya tidak terkunci, hanya dirapatkan saja. Ah, ternyata guru sangat memperhatikan aku. Dia begitu baik hingga hendak mengajariku ilmunya padaku, pikir Sun Wukong. Ia yakin bahwa pintu belakang yang tidak terkunci menunjukkan bahwa sang guru pasti menyuruh agar Sun Wukong menemuinya jam 3 pagi lewat pintu belakang. Karena dirinya telah merasa yakin, diam-diam Wukong masuk. Tiba di dalam, Wukong menghampiri pembaringan gurunya dengan hati-hati. Saat itu gurunya telah berbaring membelakangi dirinya, sedang wajahnya menghadap ke dinding. Karena takut mengganggu gurunya, Sun Wukong lalu duduk sambil berlutut di depan pembaringan gurunya. Ia akan menunggu sampai gurunya bangun.
Waktu Putih Zushi meluruskan kakinya, tiba-tiba ia mendengar gurunya berkata, "Susah, memang susah. Karena ilmu sejati merupakan suatu ilmu yang sangat dalam. Apalagi pil Kintan itu bukan pil sembarangan. Jika aku tak memperoleh murid yang tepat, kepada siapa ilmu itu harus kuturunkan? Kurasakan sia-sia saja bila ilmu itu kuajarkan pada yang tak berbakat. Sebab sampai mulut kering dan capek pun." Belum lagi ucapan gurunya habis, Sun Wukong berkata, "Guru, murid sudah lama menunggu guru di sini sambil berlutut." Mendengar suara muridnya, Putih Zushi segera bangun, lalu mengenakan jubahnya. "Hai monyet, kau bukan tidur malah ke tempatku. Apa maumu sebenarnya?" kata Putih Zushi. "Guru, bukankah siang tadi guru memberi isyarat di hadapan kakak seperguruan agar jam 3 pagi murid menemui guru lewat pintu belakang? Itu sebabnya sekarang murid memberanikan diri untuk menemui guru," jawab Sun Wukong. Mendengar jawaban Sun Wukong, sang guru tersenyum gembira. Ternyata muridnya sangat cerdas dan dapat menafsirkan isyarat yang ia berikan. Dia sungguh-sungguh lahir dari tenaga alam. Pantas saja isyaratku bisa ditebaknya, pikir Putih Zushi dalam hati. Melihat gurunya diam saja, Sun Wukong berkata lagi, "Sekarang kita hanya berdua, jadi tak mungkin ada yang mendengar pembicaraan kita. Karena itu, murid mohon guru mengasihani murid dan sudi mengajarkan ilmu panjang umur itu." Sesudah berkata demikian, Sun Wukong berlutut dengan takzim sambil menunggu wejangan dari gurunya. "Baiklah, tapi ingatlah bahwa ilmu sejati itu hanya bisa dipelajari atas dasar keinginan hati dan ketekunan sendiri," kata Putih Zushi. "Lagi pula, pelajaran itu harus kau rahasiakan agar jangan sampai diketahui umum. Selain itu, pelajarannya pun harus kau pahami sungguh-sungguh. Jangan lupa, segala keinginan jahat juga harus kau singkirkan. Untuk itu, kau harus memandangi rembulan agar hatimu bersih dan tenang. Sebab di dalam rembulan bersembunyi seekor kelinci, sedang di matahari bersembunyi seekor gagak. Kura-kura dan ular juga berkumpul di sana. Jadi, hatimu harus keras seperti menanam teratai emas di dalam api. Dan harus tekun belajar supaya kau menjadi Buddha atau dewa." Dengan sabar dan tekun, Sun Wukong memperhatikan semua ajaran Putih Zushi sampai selesai. Sesudah menerima wejangan gurunya, Sun Wukong segera menghaturkan terima kasih kemudian pamit dan pergi dari hadapan gurunya. Ia keluar lewat pintu belakang pula. Begitu ia sampai di luar, sang surya memancarkan cahayanya di ufuk timur. Saat itu warnanya merah dan sebentar lagi akan berubah menjadi kuning emas. Suatu tanda fajar akan tiba. Ia bergegas kembali ke kamarnya lalu pura-pura tidur. Tak lama kemudian, ia sudah berteriak-teriak membangunkan semua murid. "Bangun, bangun, hari sudah siang, ayo bangun." Murid-murid Putih Zushi yang mendengar suara teriakan itu menjadi kaget. Ketika mereka bangun, ternyata fajar memang telah tiba. Meskipun demikian, tak seorang pun dari kakak dan adik seperguruannya yang mengetahui kalau Sun Wukong sudah memperoleh ilmu sejati dari gurunya. Di depan para saudara seperguruannya, Sun Wukong tetap merahasiakan hal itu. Tanpa terasa, 3 tahun telah berlalu. Pada suatu hari, setelah Putih Zushi menghimpun muridnya di pendopo, ia mengajarkan ilmu sejati. Namun karena Sun Wukong tak terlihat olehnya, ia pun bertanya, "Mana Wukong?" Wukong yang saat itu terhalang oleh murid yang lain segera menjawab, lalu menghadap gurunya. Kemudian ia berlutut sambil menunggu perintah gurunya. "Bagaimana pelajaranmu selama ini? Apakah ada kemajuan?" "Ada, guru." "Bagus," kata gurunya. "Sekarang pikiran murid makin bertambah mantap, guru," kata Wukong. "Bagus, tapi selama itu kau harus pandai-pandai menjaga diri karena 3 ancaman malapetaka akan menimpa dirimu," kata sang guru. "Apa maksud ucapan guru? Padahal kata orang, bila seseorang sudah bisa memahami ilmu sejati dengan sempurna, usianya akan sepanjang usia langit, air sungai, ataupun nyala api. Tak ada yang dapat memusnahkannya. Bahkan 100 penyakit pun tak mungkin bisa menyerangnya. Tapi kenapa guru memperingatkan murid akan adanya 3 bencana?" tanya Wukong. "Karena ilmu sejati itu luar biasa. Ilmu ini malah merampas tenaga dari langit dan bumi karena mendapat sinar istimewa dari matahari dan bulan. Apalagi jika dia sudah mencapai kesempurnaan, iblis malah tak bisa mengganggunya. Namun sekalipun kau sudah memperoleh umur panjang, 500 tahun yang akan datang, Tian atau Tuhan akan menurunkan bencana guntur atasmu. Karena itu hatimu harus kau jernihkan agar kau terhindar dari bahaya itu. Jika kau luput dari bencana itu,
barulah usiamu akan sama panjangnya dengan usia langit. Tapi bila gagal, kau akan binasa. Bencana kedua, setelah 500 tahun lagi, Tian juga akan menurunkan api untuk membakar tubuhmu. Api yang kumaksud bukan api dari langit ataupun api biasa, tapi Yin Hu, yakni api yang keluar dari dalam tubuhmu sendiri. Api itulah yang akan membakar isi perutmu hingga akhirnya tubuhmu menjadi abu. Dengan demikian, tapamu yang 1000 tahun itu akan musnah. Dan bencana ketiga akan terjadi 500 tahun kemudian. Kali ini angin yang akan meniup dirimu, yaitu angin Bi. Angin ini pun juga bukan angin yang datang dari tempat penjuru langit, dari 4 penjuru langit. Juga bukan angin Hesun Jinsu atau angin dari timur laut yang hangat dan harum, maupun angin Hualyu Songzhu, angin yang bertiup antara bunga, pinus, dan bambu. Angin Bi adalah angin yang keluar dari dirimu dan akan menyerang tulang serta dagingmu hingga tubuhmu hancur berantakan. Setelah semua bencana inilah yang harus kau hindarkan, kata Putih Zushi. Mendengar keterangan gurunya, bulu roma Sun Wukong berdiri semua karena terkejut. Namun tak lama kemudian, ia memberi hormat dan menyatakan terima kasih pada gurunya yang sakti dan bijaksana itu. Murid mohon guru berbelas kasih pada murid untuk mengajari murid ilmu kias agar dapat menyingkirkan diri dari 3 bahaya itu, pinta Sun Wukong. Sebenarnya, tidak sulit untuk mengajarkan ilmu kias. Tapi karena bentuk tubuhmu, aku jadi sulit mewariskan ilmu itu kepadamu, kata sang guru. Bukankah murid sempurna bagai manusia? Apa kekurangan murid? Pipimu kempot, sekalipun kau ini mirip manusia pada umumnya, jawab sang guru. Sun Wukong segera meraba pipinya. Ternyata pipinya memang berbeda dengan manusia biasa. Namun Sun Wukong berkata sambil tersenyum, tapi murid juga memiliki keistimewaan yang tak dimiliki manusia pada umumnya, yakni kantung pipi. Dengan demikian, murid bisa menyimpan makanan di pipi murid. Baiklah, kata gurunya. Sekarang ilmu apa yang ingin kau pelajari? Sebab ada 2 ilmu yang dapat kau pelajari. Tian Gang Shu yang terdiri dari 36 ilmu dan Di Sha Shu yang terdiri dari 72 ilmu. Ilmu ini dapat digunakan untuk berubah wujud. Kalau begitu, murid belajar ilmu Di Sha Shu saja karena ilmu itu lebih luas, kata Sun Wukong. Putih Zushi segera memberi isyarat agar muridnya mendekat. Setelah dekat, sang guru membisikkan sesuatu ke telinga muridnya. Karena Sun Wukong memang sangat cerdik, dalam sekejap ia bisa mempelajari Di Sha Shu yang diajarkan gurunya, hingga ia bisa berubah wujud sampai 72 macam. Suatu hari, saat Putih Zushi dan muridnya sedang mengawasi keindahan alam, tiba-tiba ia memanggil Sun Wukong. Sun Wukong, sudahkah kau hafal seluruh pelajaranmu? Atas bantuan guru, murid sudah dapat menghafalnya. Bahkan murid juga sudah bisa terbang ke angkasa, sahut Sun Wukong. Coba kau terbang, aku ingin menyaksikannya. Ketika mendapat perintah dari gurunya, Sun Wukong mengambil ancang-ancang dan melompat, lalu terbang ke angkasa. Namun tak lama, ia sudah turun kembali. Bagaimana guru? Dapatkah dikatakan murid sudah bisa terbang? Putih Zushi tertawa. Tadi yang kau perlihatkan bukan terbang melayang, melainkan baru merayap di atas awan. Zaman dahulu diceritakan kalau para dewa terbang pagi hari untuk pesiar ke Beihai atau Laut Utara, dan sorenya baru kembali ke Cangwu. Sementara itu, kau sudah menghabiskan setengah hari tapi belum bisa menempuh lebih dari 3 li. Itu berarti usahamu belum berhasil. Apa artinya pagi pesiar ke Beihai dan sore pulang ke Cangwu? Tanya Sun Wukong. Dalam ilmu terbang, dikatakan bila pagi-pagi terbang melewati lautan timur, barat, dan selatan, sorenya ia kembali ke Cangwu. Cangwu berarti Beihai Lingling, yakni 4 samudra bisa dikelilinginya hanya dengan waktu sehari. Itu baru namanya kau pandai terbang di angkasa. Ah, kalau begitu sulit sekali guru, kata Sun Wukong. Sebenarnya tak ada yang sulit di dunia ini. Aku hanya khawatir tak ada manusia yang sanggup melakukannya dengan sempurna, kata gurunya. Sun Wukong memberi hormat dan mengucapkan terima kasih atas wejangan gurunya itu. Kalau begitu, orang berusaha harus tak kepalang tanggung guru. Karena itu, murid mohon guru sudi memberi petunjuk mengenai terbang di angkasa. Jika guru mau mengajari, murid tak akan melupakan budi guru yang besar itu, kata Sun Wukong. Ah, kau tidak sama dengan para dewa. Tadi pun ketika terbang kau berjingkrak-jingkrak seperti kera. Oleh sebab itu lebih baik ku ajari ilmu terbang jungkir balik saja, kata gurunya.
"Oh, terima kasih guru," kata Sun Wukong. "Sekarang tolong guru ajarkan ilmu itu." Putih Zushi segera memberi pelajaran ilmu terbang tersebut pada Sun Wukong. Selain itu, Sun Wukong juga diajari semedi dan membaca mantra. Sang murid mengikuti petunjuk gurunya dengan tekun. Apalagi ketika Putih Zushi mengatakan bila Sun Wukong berhasil, ia bisa melompat setinggi 108.000 li hanya dengan satu kali lompat. Ketika murid-murid Putih Zushi melihat Sun Wukong berhasil, mereka sangat gembira. "Sun Wukong, kau hebat. Jika kau jadi pegawai pengantar surat, kau tentu akan berhasil," kata satu dari mereka. Malam itu, sesudah selesai memberi pelajaran, Putih Zushi kembali ke kamarnya. Namun, Sun Wukong dengan tekun mempelajari pelajaran yang diajarkan gurunya. Ia memang murid yang tekun. Jadi tak heran jika ia cepat berhasil dalam mempelajari suatu ilmu. Akhirnya, musim semi berganti dengan musim panas. Saat itu, Sun Wukong dan semua murid Putih Zushi sedang berkumpul sambil berbincang-bincang di bawah pohon cemara yang rindang. "Ah, ternyata rezekimu besar, Wukong," kata saudara seperguruannya. "Kemarin dulu kau diajari ilmu kias menghindari 3 bencana oleh guru. Sudahkah kau hafal semuanya?" "Ah, berkat ketekunan guru mengajariku dan ketekunanku sendiri dalam mempelajari ilmu itu siang dan malam, akhirnya semua ilmu itu telah kukuasai semua," jawab Wukong. "Kami kira saat senggang seperti ini adalah saat yang paling tepat untuk mempertunjukkan kepandaianmu itu pada kami. Bagaimana? Apakah kau mau?" tanya saudara-saudaranya. "Jika kalian mau menyaksikannya, aku tentu bersedia," jawab Wukong. Kemudian Wukong berdiri lalu berbicara pada saudara-saudaranya. "Saudara-saudaraku, coba kalian katakan ilmu apa yang ingin kalian lihat dariku. Aku akan memperlihatkannya pada kalian." Coba kau ubah dirimu menjadi sebatang pohon cemara," kata saudara-saudaranya. Wukong segera bersemedi lalu membaca mantra. Dalam sekejap, tubuh Sun Wukong berubah menjadi sebatang pohon cemara. Melihat hal itu, saudara-saudaranya bersorak gembira karena kagum akan kepandaian Wukong. Karena suasana di pertapaan itu sangat berisik, Putih Zushi yang ada di ruang dalam dapat mendengar suara gaduh tersebut. Sambil membawa mistar, Putih Zushi muncul, lalu menegur murid-muridnya. "Siapa yang membuat gaduh?" Melihat gurunya datang, semua murid pertapaan sakti ini ketakutan. Mereka segera berlutut. Sun Wukong yang tadi jadi pohon cemara telah mengubah dirinya kembali menjadi Sun Wukong. "Maaf guru, kami telah mengganggu ketenangan guru. Tadi kami sedang minta Sun Wukong mengajari kami, tapi karena kami sangat senang, kami tertawa gembira hingga mengganggu ketenangan guru," kata pada muridnya. "Kenapa kalian bersorak-sorak begitu? Apakah itu sikap para petapa? Lupakah kalian pada pepatah yang mengatakan bila mulut menganga maka buyarlah konsentrasi? Jika lidah bergerak maka akan terjadi hal-hal yang tidak-tidak. Kenapa kalian tetap saja membuat gaduh?" tegur sang guru masih marah. "Kami harap guru mau memaafkan kami. Tadi karena kami kagum akan kepandaian Wukong mengubah diri menjadi pohon cemara, kami bersorak hingga mengganggu guru," kata para muridnya. "Ayo kalian semua bangun, dan kau, Wukong, cepat kemari," kata sang guru. Wukong menghampiri gurunya dengan amat takut. Saat Wukong mendekat, sang guru menegurnya. "Hai Wukong, kenapa kau sembarangan mempertunjukkan ilmu itu di depan umum? Rupanya kau belum tahu kalau ilmu itu tak boleh sembarangan dipertunjukkan sesukamu. Bila kau minta diajari pada orang pandai ilmu itu, dia pasti tidak akan mau mengajarimu. Tapi bila diketahui kau bisa ilmu itu, mereka pasti akan minta agar kau mengajari mereka. Sedangkan kau yang tak mau ribut tentu saja akan mengajari mereka. Namun bila kau tak mau mengajar mereka, pasti orang akan mencelakakan kau. Kau harus menyadari hal itu. Jika hal itu terjadi, tentu jiwamu sulit kau lindungi," kata gurunya. "Murid mohon maaf guru," kata Wukong. "Baiklah, sekarang kau tak akan kuhukum. Tapi agar hal itu tak terulang lagi, aku minta kau pergi dari sini," kata gurunya. Mendengar kata-kata gurunya, Sun Wukong menjatuhkan diri dan lalu berlutut sambil menangis. Ia meratap dengan sedih. "Guru, maafkan murid. Bila murid diusir, lalu kemana murid harus pergi?" "Dari mana kau datang, kesanalah kau harus pergi," kata sang guru. Walaupun hatinya sedih, Wukong masih mengerti maksud ucapan gurunya. "Murid berasal dari gua tirai air di negeri Aolai, tepatnya di Gunung Huaguo di benua Dongsangshan," kata Wukong. "Pulanglah sebab di sana kau juga masih punya tanggung jawab. Jadi kau tak bisa terus di sini bersamaku," kata gurunya. "Murid terima salah, guru. Sebenarnya jika murid pergi dari sini, murid tentu akan senang karena bisa bertemu sanak saudara dan handai tolan murid di sana. Tapi karena sampai detik ini murid belum bisa membalas budi guru yang amat besar kepada murid, hati murid amat berat. Jadi maaf,
Murid tak mau pergi, kata Wukong. Apa, kau masih bicara soal budi? Oh, ternyata kau tak mengerti maksudku. Sebenarnya di mana saja kau bisa membalas budiku. Asalkan kau tetap berbuat baik hingga tidak merusak namaku dan nama perguruanmu. Itu sudah cukup, kata Putih Zushi. Awalnya Wukong masih memaksa ingin tinggal bersama gurunya. Tetapi karena sang guru tetap pada pendiriannya, akhirnya Wukong pergi dari pertapaan itu. Ia terpaksa menuruti pesan gurunya. Setelah memberi hormat dan mengucapkan terima kasih pada gurunya serta pamit pada saudara-saudara seperguruannya, akhirnya Wukong pergi. Pergilah dari sini. Aku tahu suatu saat kau akan berbuat onar. Ingat, kalau perbuatanmu itu sampai menimbulkan kekacauan, kau tak boleh mengatakan kalau kau murid di perguruan ini. Awas kalau sampai aku tahu kau berani mengatakan kau adalah muridku. Aku tentu akan mencarimu dan menyayat kulitmu. Lalu dagingmu akan kupotong habis hingga tinggal tulang. Nyawamu juga akan kutarik ke tempat penyiksaan. Dengan demikian kau tak bisa bereinkarnasi. Ingat itu, kata gurunya. Murid berjanji tidak akan menyebut-nyebut nama guru. Jika ada yang bertanya siapa yang mengajari murid, akan murid jawab bahwa murid belajar sendiri. Sesudah memberi hormat sambil berlutut, Sun Wukong mengangguk-anggukkan kepala sambil mengucapkan terima kasih. Ia pun meninggalkan pertapaan itu. Setiba di luar, ia membalikan tubuh dan mengucapkan mantra. Sesudah itu, ia melompat dan terbang ke angkasa, lalu menuju ke Donghai atau Laut Timur. Ternyata, kesaktian Wukong memang hebat. Dalam tempo kurang dari 1 jam, ia sudah sampai di Gunung Huaguo. Ketika turun di depan gua tirai air, Sun Wukong sangat senang. Apalagi sekarang dirasakan tubuhnya sangat ringan. Dulu ketika ia pergi, ia harus mendayung rakitnya melawan arus dengan susah payah. Sekarang ia bisa terbang kemanapun ia suka dengan mudah dan dalam waktu singkat. Ketika menginjakkan kakinya, ia teringat akan pesan dan ajaran gurunya yang baik itu. Dari kejauhan, ia dapat mendengar suara riuh rendah rakyatnya. Mendengar suara ribut itu, Sun Wukong merasa heran. Karena itu ia berseru, "Hai teman-teman, aku sudah kembali." Mendengar suara Sun Wukong, dalam sekejap bermunculan para kera di sekitar tempat itu. Jumlahnya tak kurang dari 100 ekor. Namun setelah mereka bertemu Sun Wukong, semua menangis. Lalu salah seekor kera lalu berkata, "Oh, sungguh tega Raja meninggalkan kami begitu lama. Padahal kami sudah berharap Raja kembali bagaikan orang yang kehausan di padang pasir. Sejak Raja pergi, kami telah dihina oleh satu siluman. Bahkan ia pun telah merampas gua kita. Walau kami sudah mencoba melawan, kami tetap kalah. Harta benda kami telah mereka rampas. Bahkan rakyat kita pun banyak yang ditawan oleh siluman itu. Siang malam kami tak bisa tidur karena takut diganggu siluman itu. Namun sekarang Raja telah kembali. Jika tidak, pasti kami semua akan binasa." Mendengar laporan itu, Sun Wukong marah. "Siluman macam apa yang berani kurang ajar? Tolong kau terangkan padaku agar dapat ku cari dia. Dengan demikian aku dapat membalas sakit hati kalian." "Dia mengaku bernama Hun Shimo Wang. Tempat tinggalnya di sebelah utara," jawab mereka. "Berapa jauh tempat itu dari sini?" tanya Sun Wukong. "Tidak terlalu jauh, tapi datangnya selalu pada saat langit sudah gelap. Sedangkan kembalinya ketika angin bertiup atau guntur berbunyi," jawab anak buahnya. "Kalau begitu akan kucari mereka. Kalian jangan takut lagi," kata Wukong. Sun Wukong segera melompat ke angkasa, lalu terbang ke arah utara hingga akhirnya sampai di sebuah gunung. Gunung itu tinggi dan tampak berbahaya. Sun Wukong langsung mengintainya. Ketika mendengar ada suara di bawah, ia pun segera turun. Setibanya di sana, dilihat ada gua, dan di luar gua itu terlihat Xiao Yao atau siluman kecil yang sedang menari-nari. Namun ketika siluman itu melihat Sun Wukong, mereka jadi kaget dan masuk ke gua. "Tunggu, aku ingin bertanya pada kalian," seru Sun Wukong. "Apa yang ingin kau tanyakan?" tanya mereka. "Aku pemimpin gua tirai air yang ada di Gunung Huaguo di bagian selatan sana. Kedatanganku kemari ingin bertemu pemimpinmu yang bernama Hun Shimo Wang, karena dia mengganggu anak buahku. Aku datang kemari untuk bertarung dengannya. Lekas kalian katakan pada pemimpinmu." Mendengar kata-kata Sun Wukong, siluman itu masuk hendak memberitahu pemimpin mereka bahwa Sun Wukong menantangnya. "Tuan, di luar ada tamu. Dia mengaku bernama Sun Wukong, pemimpin gua tirai air di Gunung Huaguo. Kedatangannya untuk menantang Tuan berperang," lapor mereka setelah sampai dalam. Mendengar keterangan anak buahnya, Hun Shimo Wang tertawa. "Aku sudah menduga Raja Kera itu akan datang menantangku. Pada waktu kita merampas guanya, dikatakan Raja Kera itu sedang bertapa. Rupanya dia sudah selesai sekarang. Karena itu dia datang hendak menantangku. Bagaimana rupa siluman kera itu dan apa senjatanya?" "Kelihatannya dia datang tanpa membawa senjata,
Pakaian yang dikenakannya berwarna merah. Dia tak memakai topi, tapi berikat pinggang kuning. Sepatunya berwarna hitam. Bagus, kalau begitu lekas ambilkan golokku, suruh Hun Simowang. Setelah memakai pakaian perangnya, Hun Simowang lalu keluar untuk bertemu Sun Wukong. Hai, mana makhluk yang mengaku pemimpin gua tirai air? Kata Hun Simowang ketika ia berada di luar gua. Sejak tadi, Sun Wukong memang sedang menunggu Hun Simowang. Ketika Sun Wukong melihat ke arah Hun Simowang, ia melihat siluman itu mengenakan kopiah kuning emas. Kopiahnya berkilau terkena sinar matahari. Dia memakai ikat pinggang kulit, wajahnya garang bagai seorang jenderal perang, tubuhnya sekitar 3 tombak. Hai siluman Hun Simowang, aku lihat matamu memang besar, tapi kenapa matamu buta? Rupanya kau memandang sebelah mata padaku, Sun Wukong ya, kata Sun Wukong dengan suara nyaring. Mendengar kata-kata Sun Wukong, Hun Simowang mengawasi ke arah Wukong. Hai pendek, tubuhmu paling tinggi hanya 4 kaki, dan usiamu paling tua 30 tahun. Apalagi kau pun tak bersenjata. Kenapa nyalimu begitu besar hingga kau begitu galak berani menantangku? Untuk apa kau mencariku sekarang? Siluman kurang ajar, rupanya kau benar-benar buta ya. Kau katakan aku kecil, tapi kau tak tahu bahwa tak jadi soal untuk membuat diriku besar. Walau aku tak bersenjata, aku sanggup meraih langit hanya dengan kedua tanganku saja. Kalau kau tak percaya, kau rasakan kepalanku, kata Sun Wukong yang langsung memukul ke arah Hun Simowang. Mendapat pukulan itu, Hun Simowang segera menangkis serangan Wukong. Karena kau pendek dan kecil, sedang aku tinggi besar, apalagi kau tak bersenjata, aku akan melawanmu dengan tangan kosong. Lagi pula jika kau kalah, orang tentu akan menertawakan aku dan mengatakan bahwa aku bukan seorang jagoan, kata Hun Simowang sambil meletakkan goloknya. Baiklah, jika kau menganggap dirimu seorang jagoan, ayo maju, tantang Wukong. Mendengar tantangan Wukong, Hun Simowang lalu menyerang dengan tangan kosong ke arah Wukong. Namun, Wukong juga tak tinggal diam, ia menangkis serangan lawannya. Dengan demikian, dalam sekejap keduanya sudah saling menyerang dengan hebat. Walau demikian, tampak keganjilan dalam pertempuran hebat itu. Ternyata, Hun Simowang yang tinggi besar bergerak kurang leluasa, sedang Wukong yang kecil amatlah lincah. Ia dapat bergerak sesuka hati menggunakan kedua kaki dan tangannya dalam menyerang. Sebentar-sebentar ia berkelit ataupun memukul. Karena serangan Wukong bertubi-tubi, lama-kelamaan Hun Simowang merasa kesakitan dan agak kewalahan. Apalagi ketika serangan Wukong makin hebat, Hun Simowang jadi sibuk sendiri. Akhirnya Hun Simowang terpaksa mengambil goloknya. Rupanya Hun Simowang tak berani lagi memandang enteng lawannya. Padahal awalnya ia memandang ringan Wukong yang bertubuh kecil dan tak bersenjata. Dengan senjata goloknya, Hun Simowang menyerang dengan ganas. Golok besar yang bergagang panjang menyambar dan menyerang ke arah bagian-bagian tubuh Wukong yang berbahaya dan mematikan. Merasakan serangan lawannya semakin berbahaya, Wukong segera mencabut beberapa bulunya dan meniupnya setelah membaca mantra. Dalam sekejap, bulu-bulu itu berubah menjadi kera yang jumlahnya hampir 300 ekor. Ternyata Wukong seperti dewa. Ia bisa menciptakan sesuatu sekehendak di hatinya. Karena di tubuh Wukong terdapat 80.000 lembar bulu yang dapat diciptakan menjadi apa saja, maka bulu-bulu itu diciptakan menjadi 300 kera. Dalam sekejap, ke-300 kera itu langsung menyerang Hun Simowang. Mereka bergerak dengan gesit, juga bahkan tak mempan golok dan senjata tajam apapun. Kera-kera itu segera mengepung Hun Simowang dan mengerubutinya. Ada yang memegang tangan dan ada yang memegang kakinya. Selain itu, ada yang memeluk tubuh Hun Simowang dan menarik-narik pakaiannya juga. Hun Simowang tak berdaya menghadapi serangan itu. Apalagi Wukong yang asli dapat merampas golok lawannya. Dengan gesit, ia lantas membinasakan Hun Simowang. Sesudah Hun Simowang dibinasakan, Wukong segera membawa kera-kera ciptaannya untuk menyerbu gua Hun Simowang. Dengan gagah berani dan dibantu anak buahnya, Wukong langsung membunuh para siluman anak buah Hun Simowang. Setelah membunuh semua siluman di gua itu, Wukong segera mengubah kembali kera-kera itu menjadi asalnya, yaitu bulunya sendiri. Kemudian ia memeriksa tempat itu. Ternyata di sana terdapat 50 ekor rakyatnya yang ditawan. Wukong segera membebaskan mereka. Salah seekor dari kera itu lalu menceritakan pengalaman mereka. 2 tahun yang lalu, ketika raja mengembara, kami diculik oleh Hun Simowang, kata mereka sambil menangis sedih. Sudahlah, jangan menangis lagi. Sekarang mari kita pulang ke gua kita, kata Wukong. Baik, raja.
Tapi maaf Raja, kami tak tahu jalan, jadi bagaimana kita bisa pulang? Jawab kera-kera itu. Ketika kami dibawa ke sini, kami hanya mendengar suara desir angin. Tahu-tahu kami sudah ada di sini. Kalau begitu, Hun Simowang menggunakan ilmu gaibnya. Tapi kalian tak usah takut, sebab aku pun punya ilmu seperti itu, kata Wukong. Sekarang coba tutup mata kalian. Sesudah kera-kera itu memejamkan mata, Wukong segera membaca mantranya. Dalam sekejap terdengar suara angin. Tiba-tiba mereka merasa terbang, dan tak lama kemudian mereka merasakan kedua kaki mereka sudah berada di tanah. Setelah itu barulah mereka membuka mata. Sekarang kalian telah sampai di gua tirai air, kata Wukong. Mendengar kata-kata Wukong, mereka sangat girang. Sambil menari-nari, mereka berlari memasuki gua mereka. Ternyata kedatangan mereka disambut kawan-kawannya dari dalam gua. Ketika Wukong berada di tengah rakyatnya yang dicintai, mereka berdatangan untuk memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Raja, kami mengucapkan banyak terima kasih karena Raja telah berhasil menyingkirkan bahaya yang mengancam kami. Sekarang setelah Raja bersama kami kembali, kami merasa aman tentram. Sesudah itu, Wukong menceritakan pengalamannya selama mengembara dari awal sampai akhirnya memperoleh ilmu yang ia miliki. Mendengar cerita Wukong, rakyatnya bersorak gembira, menyambut keberhasilan Raja yang sangat mereka cintai. Namun salah seekor kera memberanikan diri untuk bertanya kepada Wukong. Rupanya ia kurang puas dengan kisah singkat yang diceritakan Sun Wukong. Memang selama ini Raja pergi kemana saja? Sejak berpisah dengan kalian, aku pergi belajar berbagai ilmu hingga sekarang aku berhasil mempelajari ilmu untuk panjang umur dan tak bisa mati. Sesudah itu, Wukong mengisahkan semua pengalamannya selama ia belajar. Mendengar cerita Wukong, rakyatnya bersorak gembira karena raja mereka telah memiliki ilmu yang sempurna. Selain itu, aku pun telah memiliki marga seperti manusia, juga nama, kata Wukong. Jadi, apa marga raja dan siapa pula nama raja? Tanya anak buahnya. Aku diberi marga Sun, sedang namaku Wukong, sahut Wukong tanpa ragu. Dalam sekejap, anak buah Wukong bersorak tanda gembira. Mereka juga tertawa-tawa sambil berkata, jika raja dipanggil Lao Sun atau Sun tua, kami tentu menjadi Sun muda dan cucu-cucu Sun. Hari itu mereka mengadakan pesta dan merayakan penyambutan kembali raja mereka. Buah-buahan dan berbagai makanan juga telah disajikan dalam pesta tersebut. Menyaksikan rakyatnya bergembira, Wukong pun sangat senang. Sejak itu, gua tirai air yang ada di Gunung Huaguo menjadi ramai kembali seperti sedia kala saat Wukong masih bersama mereka. Gelak tawa pun sudah mulai terdengar kembali karena kera-kera itu mulai hidup bergembira.